bisa membantu share screen? Mungkin ada untuk share screen-nya. Mohon maaf dokter, saya lagi praktikum offline. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa bantu. Siapa yang lain bisa membantu untuk share screen-nya? Mungkin Dek Nada tahu siapa yang bisa membantu. Ogi, apakah bisa membantu share screen? Monggo. PPT-nya sudah dikirim di grup. Siapa yang bisa membantu? Ayo, ndak usah takut-takut, nggak usah sungkan-sungkan, monggo Dek. Untuk bersama kok. Mungkin Dek Agan mau bisa membantu, monggo, ndak apa-apa, kita pakai bersama. Ini kita akan membahas mengenai foot and mouth disease yang sekarang lagi outbreak ya di peternakan atau di ternak yang sangat banyak, apalagi ini sudah mau hari raya kurban, jadi suatu dilema yang betul-betul tidak diinginkan ya. Mungkin sambil jalan saja. Jadi untuk foot and mouth disease ini kita tahu bahwa kita akan membahas mengenai agent penyebabnya, ya apa yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit mulut dan kuku ini. Monggo, siapa yang bisa membantu untuk share screen? Monggo adik-adik, izin bantu untuk sharing. Siapa adik Nabila, apa adik Putu? Dek Putu Karisma? Monggo sayang, enggak apa-apa, enggak usah takut-takut, kita pakai bersama nak. Praktikum ini adalah suatu kebersamaan, jadi enggak usah malu, enggak usah sungkan, dan saya enggak suka kalau ada yang apa begini-begini, enggak, monggo kita pakai bersama. Loh kok blutang? Kemarin yang saya mengenai foot and mouth disease. Silahkan. Ya, sip. Nah, monggo adik-adik. Ya. Jadi sudah. Ya. Sama yang di dompet biru, kalau ungu yang mau ngambil. Jadi adik-adik, untuk foot and mouth disease atau penyakit mulut dan kuku, sekarang kita tahu bahwa lagi banyak sekali ceritanya ya, outbreak ini kasusnya di ternak, baik itu pada sapi, kemudian yang sangat menyolok itu atau yang sangat jelas terlihat adalah pada sapi ya, yang banyak di broadcast dan lain-lain sebagainya kasusnya. Kemudian dia bisa juga terjadi pada kambing domba, kemudian bisa juga pada
babi ya. Jadi untuk hewan yang berkuku teracak ya, jadi mempunyai kuku yang kuku tunggal ataupun kuku belah ya yang berteracak. Nah, kita tahu bahwa kita harus mengetahui apa sih sebenarnya penyakit mulut dan kuku ini. Kemudian bagaimana bisa menyebabkan kerugian-kerugian yang sangat tidak diinginkan ya. Kemudian kita juga harus tahu epideminya ya, apakah penyakit ini bagaimana, kemudian penyebarannya bagaimana ya, transmissionnya atau yang menjadi agent penyebarnya itu apakah mempunyai vektor-vektor tertentu. Ini kita juga akan membahas secara sepintas ya. Jadi memang tidak bisa terlalu mendalam ya, tapi kita harus tahu paling tidak kita harus mengetahui secara superficial apa sih yang dimaksud dengan penyakit mulut dan kuku. Kemudian gejala klinis ya, ini perlu kita lihat juga. Mengenai lesi-lesi yang nantinya bisa kita jumpai pada hewan atau ternak yang menderita penyakit mulut dan kuku atau PMK ini. Terus kemudian kita tahu bahwa inilah yang nantinya akan menyebabkan banyak kerugian. Kenapa kok bisa terjadi banyak kerugian atau mortalitasnya yang tinggi? Kenapa? Itu kita bisa melihat nanti pada pembahasan sambil berjalan ya adik-adik. Monggo dilanjutkan. Next. Ya, ini kita akan membahas penyebabnya dahulu. Penyebabnya kita tahu kalau outbreak-nya sangat cepat begini biasanya disebabkan oleh sesuatu yang dikatakan atau dinamakan dengan virus ya. Nah, virus di sini adalah termasuk virus picorna, di mana virus picorna ini merupakan virus DNA atau aftovirus ya. Jadi ini mempunyai serotipe atau serotypes ada 7 macam ya. Terus antara satu virus dengan virus yang lainnya ya seperti mirip dengan corona ya adik-adik. Jadi antara delta dengan yang ada terakhir ini tidak saling mempunyai kemampuan untuk melindungi, tidak ada. Jadi sendiri-sendiri ya. Nah, inilah yang disebabkan atau yang menyebabkan kenapa penyakit ini sangat-sangat cepat sekali penularan dan kejadiannya sangat cepat ya. Nah, ini biasanya menyerang pada hewan yang berkuku teracak, kan. Nah, virus ini mempunyai kelemahan juga, yaitu kalau pada pH yang rendah atau pada pH yang tinggi, yang alkalis atau yang asam, ini virus ini tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan ya, jadi menjadi virus yang inaktif ya. Kemudian bisa diidentifikasi atau bisa ditemukan pada susu. Kemudian susu itu tentunya dengan segala produknya ya, misalnya pada keju katakanlah ya, pada mentega, pokoknya yang semuanya bahannya dari susu yang tercemar. Oleh karena itu bisa dimaklumi kalau terakhir-terakhir ini banyak yang menghindari mengkonsumsi, terutama memakan bagian-bagian dari ternak, terutama daging sapi ya. Kita bisa melihat memang agak menurun keinginan untuk mengkonsumsi ya, meskipun sudah dikatakan bahwa kalau sudah dipanaskan itu aman, relatif aman, tapi mereka masih pada was-was. Kalau saya seringkali menganjurkan untuk pemberian daging sapi pada pet animal. Mereka biasanya yang sangat-sangat sayang itu, waduh dokter takut saya ya, sama dengan kasusnya pada outbreak pada coronavirus ya. Jadi mereka banyak menghindari dan larinya ke ayam. Ya syukur-syukur kalau ayam tidak menyebabkan alergi. Biasanya kita tahu bahwa pet animal itu kalau makan daging ayam seringkali menimbulkan alergi atau gatal-gatal ya. Ini yang menjadi dilema
Kenapa kemudian kalau digantikan menu hewan-hewan kesayangan atau pet animal itu seringkali mogok makan, kemudian terjadilah gangguan pencernakan. Inilah karena takutnya para pemilik hewan untuk memberikan asupan daging atau beef ya, yang sekarang ini lagi banyak broadcastkan mengenai kasus-kasus PMK ya. Juga bisa ditemukan juga pada sumsum tulang dan gelak limfo glandule ya. Monggo next adik-adik. Nah, ya. Jadi kita akan melihat saja bagaimana kasus-kasus kejadiannya ya. Jadi sebetulnya sudah lama kasus ini ya terjadinya, mulai 1997 itu sudah ada kasus ini ya. 93 juga malah sudah pernah ada. Jadi kita bisa mengetahui bahwa penyakit ini memang sudah lama banyak terjadi, mungkin hanya perbedaan istilah pemberian nama saja. Ada yang memberikan foot and mouth disease, ada yang memberikan nama Mount and Clauser ya. Kemudian ada yang memberikan nama penyakit mulut dan kuku. Banyak sekali yang digunakan istilah-istilahnya, namun kasusnya adalah kasus yang sama ya. Jadi sudah jauh sebelumnya, malah mungkin ada adik-adik yang belum lahir ya. Tahun 53 itu saya juga belum lahir jadi adik-adik. Jadi memang penyakit ini adalah penyakit yang sudah pernah terjadi dengan waktu yang mundur ke belakang dengan sangat lama. Monggo next. Nah, ini adalah satu bisa menunjukkan ya bagaimana besarnya kerugian yang disebabkan oleh kasus ini ya. Dari mulai kita bisa melihat hitungannya secara rinci pada kerugian-kerugian, baik itu kerugian pada pemeliharaan secara lokal atau domestik ataupun yang kasus-kasus ekspor. Ya memang kalau adanya rasa takut pada para pemilik atau pada kita yang mengkonsumsi, itu kita tidak bisa mengelak bahwa pasti akan memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Jadi adik-adik, monggo dilanjutkan. Nah, kita akan melihat secara epidemi ya, penyebarannya bagaimana ya. Ini menyebarnya merata, jadi adik-adik, tergantung pada daerah di mana banyak dipelihara ternak ya. Jadi pada daerah-daerah yang memang merupakan daerah peternakan. Jadi, next. Ya, ini 2003 ya, banyak kita melihat bagian-bagian yang dengan warna merah ya, jadi cepat sekali menyebar. Kelihatannya kecil begitu pada gambarnya, tapi itu adalah kondisi yang sangat luas. Jadi, hampir mendekati, kalau kita melihat di sini hampir mendekati daerah kita, jadi hampir mendekati Indonesia, bahkan sudah masuk ke Kalimantan ya dan lain sebagainya. Monggo next. Nah, kita harus mengetahui bagaimana penyakit PMK ini, bagaimana efeknya terhadap ternak yang menderita atau ternak yang terkena atau terkontaminasi dengan virus ini, itu apa yang bisa terjadi. Nah, kemudian hewan yang umur berapa, atau pada hewan muda atau pada hewan yang bagaimana, ini kita juga harus bisa harus wajib ya, paling tidak kita mengetahui ya. Nah, kita tahu bahwa memang penularannya itu adalah dengan kontak ya, dengan kontak dengan misalnya dengan liurnya misalnya ya. Kemudian kita tahu bahwa hewan tadi itu hipersalivasi ya, sehingga
liur tadi itu akan dapat tersebar atau mengkontaminasi tempat pemeliharaannya ya, sehingga kita harus menghindari kontaminasi dengan bahan-bahan yang mengandung atau diperkirakan mengandung virus ini ya. Jadi antara lain liur, kemudian tempatnya berbaring itu, kemudian dari urin, feses dan lain sebagainya ya, yang terutama adalah yang berasal dari mulut ya. Ini yang bisa menyebabkan penularan yang sangat cepat ya. Kemudian untuk mortalitasnya sendiri sebetulnya kalau ya kita tahu bahwa virus ini tergantung sistem kekebalan dari hewan tadi ya. Jadi kalau kita memperhatikan pemeliharaannya, kemudian kalau misalnya tidak bisa makan rumput dan lain sebagainya, kita berikan mungkin pelet yang diberikan sedikit air, agak basah begitu. Maka hewan tadi bisa makan ya, masih bisa memungkinkan untuk makan dan tidak menyebabkan kelemahan ya. Ini yang jadi perlu diperhatikan ya. Namun kalau sudah sangat banyak kasusnya terjadi, mungkin agak sulit dalam hal menanganinya atau mengatasinya ya. Jadi mortalitasnya memang tidak terlalu tinggi asal ya kita bisa memperhatikan satu persatu. Kadang-kadang taunya itu sudah lesinya sudah banyak sehingga hewannya sudah tidak bisa makan, ambruk, kurus kemudian ambruk. Nah ini agak sulit ya, bisa menimbulkan kematian yang tidak diinginkan. Monggo next adik-adik. Nah ini kita akan memperhatikan atau mengetahui atau mempelajari mengenai penyebarannya. Jadi bagaimana bisa berpindah dari satu hewan ke hewan yang lainnya. Ya, kita tahu bahwa tidak ada vektor yang bisa menyebarkan penyakit ini, namun biasanya disebabkan karena hasil atau dari liur ya. Jadi adanya respirator ataupun dari salivanya ya, ini yang bisa yang mengandung virus. Kemudian kalau ada kontak ya dengan hewan yang lain, maka bisa terjadi penularan dari satu hewan ke hewan yang lain ya. Ini bisa terjadi ya. Monggo next. Nah, ini yang bisa menderita yaitu kambing domba ya, kemudian sapi dan babi ya. Ini yang bisa menderita penyakit mulut dan kuku ini ya. Monggo dilanjutkan. Nah, ini adalah memang faktor human ya. Jadi kalau kita katakan kalau pada hewan kecil itu kennel boy-nya ya. Kalau ini peternaknya sendiri atau yang merawat ya. Ini adalah salah satu yang bisa menyebarkan atau yang bisa membuat penyakit ini menyebar ya. Kita tahu bahwa banyak sekali serotipenya, tadi ada 7 ya, tipe O, C dan kadang tipe A ini seringkali bisa disebabkan karena kontaminasi yang berasal dari para perawat ya. Jadi yang merawat hewan tersebut kalau tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai virus ini bagaimana. Oleh karena itu pada peternak itu kita harus banyak-banyak memberikan masukan atau mengedukasi mengenai masing-masing penyakit yang bisa terjadi. Jadi tidak hanya ya memberikan kalau sudah ada kasusnya baru ribut memberikan edukasi. Ini tidak ada gunanya ya. Sebetulnya jauh-jauh hari itu kita harus sudah memberikan informasi bahwa pada peternakan bisa terjadi ini terutama yang digembalakan di luar, jadi dilepas gitu ya. Nah
Kemudian sehingga mereka mempunyai pengetahuan yang cukup ya dalam menangani. Jadi kebersihan ya, biasanya kontaminan itu ya namanya kalau kita bekerja itu kettle park ya, bajunya kemudian tidak sengaja kesenggol dengan liurnya, kemudian sepatu Lars ya, mungkin kalau berjalan tidak sengaja memang ya namanya kalau disiram atau disemprot dengan air, saya melihat itu dimandikan, disemprot ya, mulut-mulutnya itu dibersihkan. Nah, ini pasti akan jatuh, kemudian akan terinjak, dan ini akan berpindah dari satu kandang atau dari satu ternak ke ternak yang lain ya. Ini juga harus diperhatikan. Kemudian untuk penggunaan atau konsumsi dari susu itu sebaiknya selalu dimasak terlebih dahulu. Jadi tidak langsung dari hasil pemerahan itu langsung konsumsi. Jadi kita harus secara higienis melakukan penanganan yang baik pada hasil-hasil dari ternak, sehingga tidak akan menyebabkan penularan ke human atau ke manusia, ataupun tidak menyebabkan penularan ke bagian hewan atau ke hewan yang lain ya. Ini yang bisa dilakukan. Jadi dengan kata lain, secara satu kata kita bisa mengatakan bahwa higienis atau sanitasi dari lingkungan itu yang penting diperhatikan ya. Next, adik-adik, monggo. Ya. Nah, ini kita bisa melihat dari hewannya sendiri, bagaimana ternak yang mengalami atau yang menderita penyakit mulut dan kuku. Ya, kita harus tahu masa inkubasinya kurang lebih sekitar 2 minggu, adik-adik. 10 sampai 14 hari, katakanlah kurang lebih sekitar 2 minggu ya. Jadi inkubasinya ini memang membutuhkan periode tertentu ya. Kemudian secara klinis, kalau kita melihat pasti hewan itu menjadi apatis ya. Apatis itu maksudnya begini. Kalau badannya merasa sumer ya, tidak nyaman, panas gitu, hipertermi, maka hewan tadi itu menjadi apatis. Ya, makan males, banyak, terus akhirnya ambruk, baring, diam saja begitu ya. Ini adalah gejala klinis yang bisa kita amati kalau hewan tadi atau ternak tadi mulai merasa tidak nyaman ya. Jadi sebelum terjadinya hipersalivasi yang sangat jelas bisa kita lihat, itu hewannya pada awalnya itu terlihat apatis. Nah, ini sudah kita harus curiga, wah ini sudah kena ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan pada kafum oris ya, pada rongga mulutnya. Kita tahu bahwa ada lesi yang berbentuk vesibula, jadi gelembung ya, jadi seperti gelembung begitu. Nah, gelembung ini nantinya akan pecah dan menimbulkan suatu luka erosi ya. Luka erosinya ini akan menimbulkan rasa sakit yang amat sangat ya, bisa menyerang pada daerah lidah, bisa menyerang gingiva, bisa menyerang palatum dan lain sebagainya ya. Bisa menyerang bagian bibir dari atau bagian mulut, bibir, itu hewannya akan terlihat kesakitan ya. Makanya kenapa kalau kita bisa memberikan pakan yang halus, maksudnya tidak rumput ya, jadi pakan konsentrat, kemudian maksudnya kita masukkan dengan menggunakan, istilahnya itu didublak ya, disuap, agak basah-basah begitu, kemungkinan masih bisa bertahan ya. Tapi kalau hewannya sudah lemah, kemudian untuk menelan saja sulit karena seluruh saluran jadi bagian farinks itu semua sudah kena. Jadi untuk nelan itu biasanya agak kesulitan ya. Adik-adik, ini yang agak riskan, dapat menimbulkan angka kematian, terutama pada ternak-ternak yang masih muda, di mana daya tahannya
masih rendah, ya. Nah, kalau misalnya bertahan, ya tergantung dari sistem imunnya, ya, hewannya bisa bertahan, maka biasanya kurang lebih lah lesi ini akan mengalami penyembuhan ya sekitar antara 2 minggu sampai 3 minggu, ya. Tapi kita tahu bahwa di dalam mulut itu pasti tidak suci hama, ya. Jadi bisa terjadi infeksi sekunder oleh agen penyebab yang lain, ya. Inilah yang menyebabkan kondisi hewan di mana masih baru merasa nyaman, masih baru recover, kemudian kena infeksi sekundernya, dan inilah yang menyebabkan kelemahan yang parah sehingga menyebabkan kematian, ya. Adik-adik bisa bayangkan kalau kita menderita jampian, sariawan, ya. Kecil aja sudah sakitnya minta ampun, ya. Kadang-kadang kita mau makan aja sudah istilahnya itu bukan males, ya, wegah, ya. Jadi merasa walah arep maem kok sakit mulutnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa mengakal atau menggantikan dengan makanan cair, ya. Sedangkan pada ternak ya ini adalah kesulitan tergantung dari ownernya, ya, dalam hal memberikan atau melayani atau memberikan pakan yang bentuknya lunak atau makan cair, ya. Ini agak sulit. Nah, itu dibayangkan kalau lidahnya ada luka erosi yang seperti itu, ya, ada gelembungnya yang nodulnya pecah, kemudian erosinya sampai mencapai terlihat muskulaturnya begitu, ya tentunya amat sangat sakit, ya, sehingga hewan tadi akan ngiler, hipersalivasi, mau menelan saja untuk menggerakkan lidahnya sudah tersentuh oleh palatumnya, sudah merasa tidak nyaman, ya. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kelemahan pada hewan tadi. Monggo next adik-adik. Nah, ini adalah yang bisa kita lihat secara kasat mata, ya. Jadi adanya liur yang liat atau pekat, ya, menggantung, bisa kita lihat pada daerah moncong, ya. Ini seperti busa, ya. Dan kalau kita buka kita bisa melihat pada palatumnya, palatum mole, palatum dorum, kemudian pada daerah hidungnya juga, ya, mukosanya itu ada satu lesi di mana kondisi ini yang menyebabkan rasa sakit yang amat sangat pada ternak, dan bisa kita lihat dari matanya menjadi sayu, ya, adik-adik. Inilah yang menimbulkan kondisi kelemahan yang amat sangat cepat, ya. Monggo dilanjutkan, Dek, ya. Nah, kemudian kalau sudah titik pandang kita ke daerah mulut, ya, kemudian kita bisa melihat ke daerah lesi yang lain, yaitu kita bisa melihat pada kaki, ya, pada kukunya. Kemudian bisa juga lesinya itu kita jumpai pada papila mame atau puting susu, ya. Kemudian bisa juga kita melihat adanya luka-luka pada daerah interdigital, ya. Jadi inilah yang menyebabkan hewannya tadi menjadi malas untuk berjalan dan banyak berbaring, ya. Ini yang menyebabkan kondisinya menjadi apatis dan lemah, ya. Kemudian produksi susu juga kalau ada lesi di bagian puting susunya, maka akan menurun, ya, kuantitasnya dalam hal produksi susu, dan kita juga tidak berani mengkonsumsi susu yang dihasilkan ini, ya. Ini adalah lesi-lesi yang bisa kita lihat secara klinis atau secara kasat mata. Monggo adik-adik dilanjutkan. Nah, ini kalau pada hewan atau pada babi, ya, kita bisa melihat. Nah, pada kakinya, teracaknya itu, ya, luka-luka, ya, seperti itu. Jadi hewan itu sudah tidak mau berdiri, ya. Jadi malas untuk berjalan karena rasa sakit, ya.
Ini yang bisa terlihat pada daerah interdigital ya. Kalau mengelupas seperti itu, jangankan mengelupas seperti itu satu aja ya. Kalau pada pet animal itu, kalau mungkin diajak jalan di tempat atau di aspal yang panas gitu siang, kemudian melencet gitu sedikit aja sudah menunjukkan secara klinis itu hewannya menjadi apatis, tidak mau jalan ya. Kemudian kalau jalan tuh ekstremitasnya tidak digunakan. Lah ini kalau semuanya pripun jalannya, enggak bisa. Ya, mau engkle juga enggak bisa karena badannya berat ya. Kemudian belum ditambah pada bagian mulut ada terlihat gelembung-gelembung ya, vesikula. Nah, ini adalah kondisi di mana akan memperberat penyakit mulut dan kuku ini ya. Next, monggo adik-adik, ini gambaran pada babi ya. Silakan. Nah, ini bisa kita lihat pada kambing dan domba secara klinis hampir sama ya. Namun mungkin gejalanya kalau pada kambing domba ini sedikit lebih ringan sehingga tidak terlihat hipersalivasi yang seperti pada sapi ya. Tapi kalau kita buka daerah mulutnya, kafum orisnya itu, kita bisa melihat adanya lesi-lesi, tapi mungkin tidak berbentuk gelembung, jadi hanya seperti sariawan ya. Jadi ada lesi-lesi seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan karena secara klinis dari luar itu tidak terlihat adanya kelainan atau adanya liur atau saliva yang berlebihan. Namun inilah yang membahayakan karena tampaknya sehat, hanya saja terlihat apatis ya. Kemudian kita tidak menaruh curiga, dicampur menjadi satu dengan hewan yang sehat, akhirnya terjadilah kondisi yang penularan yang tidak kita inginkan ya. Ini pada kambing dan domba ya. Monggo next adik-adik ya, dilanjutkan saja. Ini membahas mengenai lesi-lesinya ya. Nah, ini kalau kita lakukan pemeriksaan postmortem ya. Postmortem ini apa saja yang bisa kita lihat ya. Jadi kelainannya itu bukan hanya pada mulut ya, tapi bisa terlihat menyeluruh. Sebenarnya untuk mengkonsumsi daging itu sebetulnya memang agak sedikit riskan. Karena penyakit ini kita tidak bisa mengatakan high virus, kamu ada di dalam sirkulasi saja, atau high virus kamu berada di traktus respiratori saja, tidak. Karena dia bisa dijumpai di limfoglandule juga, maka spread atau penyebarannya di dalam tubuh itu sangat luas adik-adik ya. Jadi kita bisa melihat beberapa lesi di tempat dimanapun tempatnya itu bisa kita melihat adanya lesi-lesi ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati juga mungkin dalam mengkonsumsi daging ya, baik itu dari sapi, kambing, domba ataupun dari babi ya. Kemudian pada jantung juga akan terlihat suatu kebengkakan atau udematus ya pada muskulus atau otot jantungnya ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ini adalah makanya kenapa ditunjukkan bahwa penyakit ini adalah penyakit yang sangat menular, katakanlah epidemi. Jadi dia sangat menular mestinya ke human juga. Makanya kenapa dianjurkan kalau mau makan tidak boleh rare ataupun tidak boleh medium rare, tapi harus well done. Kalau saya sih secara jujur karena saya tahu, jadi saya tidak berani mengkonsumsi daging ternak terlebih dahulu saat ini ya. Kalau zaman saya dulu kuliah, itu biasanya kalau ada kasus semacam ini itu langsung di stamping out. Adik-adik paham di stamping out? Stamping out itu kita musnahkan. Tapi karena populasinya sekarang ini yang menderita itu amat sangat banyak,
kalau kita mau melakukan tindakan stamping out ya, dan yang bisa melakukan stamping out itu adalah vetpol ya, veterinary police itu yang dulu kalau dikuliahkan. Tapi kalau saat ini mungkin agak sulit kita melakukannya ya. Jadi kalau mau di stamping out semuanya, peternaknya akan berontak ya adik-adik. Jadi yang dibuang mungkin bagian-bagian yang terlihat adanya lesi, sedangkan pada muskulatur atau pada dagingnya itu masih bisa dikonsumsi asal tidak terlihat adanya lesi ya. Kemudian dianjurkan untuk dimasak terlebih dahulu, dimasak yang betul-betul mendidih dan mateng ya. Ini yang bisa kita berikan masukan ya. Monggo next. Nah, ini bisa dilihat pada diferensial diagnosenya ya. Kalau pada ini bisa terlihat pada babi ya. Kalau pada babi ini kita bandingkan dengan vesikular stomatitis ya. Nah, di sini lesinya hampir sama, hanya tidak sampai menyeluruh ya, sampai masuk ke dalam bagian-bagian organ yang lain ya. Jadi pada bagian mulut kita bisa melihat adanya luka-luka ya. Kemudian pada swine vesicular disease ini juga adanya vesikular, adanya gelembung-gelembung ya, adanya erosi pada daerah mukosa ya. Ini biasanya juga seringkali merupakan diagnosa pembanding ya. Kemudian kalau pada ternak atau pada sapi itu kita tahu ada rinderpest, ada blutang ya. Blutang ini juga lesinya pada daerah oral, jadi pada daerah mulut. Kemudian ada infectious bovine rhinotracheitis, ini juga pada saluran pernapasan atas ya. Ini yang bisa menjadi diferensial diagnosa, tapi kondisinya biasanya lebih lemah ya, secara klinis menunjukkan lebih banyak saliva dan lebih lemah hewannya pada penyakit mulut dan kuku, karena bisa dijumpai virus ini bisa dijumpai pada limfoglandule dan bagian-bagian organ yang lain ya. Ini adik-adik sebagai diagnosa bandingnya saja yang kita harus ketahui, harus kita cari apa sebetulnya penyebabnya. Tentunya yang paling tepat adalah identifikasi, virus identifikasi ya. Jadi kalau secara klinis saja ini kita tidak bisa memastikan, tapi kita bisa memperkirakan saja, oh ini kira-kira ini gitu ya. Jadi adik-adik bisa mempunyai pengetahuan mengenai diagnosa banding dari penyakit PMK ini ya. Ini ditunjukkan pada babi dan pada sapi ya. Monggo dilanjutkan adik-adik, next. Nah, ini kita mau mengambil sampel ya untuk melakukan pemeriksaan. Ini biasanya kita mengambil bagian-bagian dari gelembung tadi, cuman kita harus betul-betul menyimpannya. Jadi packingnya istilahnya itu harus betul-betul baik, sehingga selama dalam perjalanan itu tidak menyebabkan kontaminasi nantinya ya. Jadi makanya kalau kita melakukan pemeriksaan, saya ambil contoh pada coronavirus itu kalau kita melakukan tes swab itu betul-betul alat-alat yang sudah digunakan itu harus dimusnahkan, yaitu dikumpulkan kemudian nanti dilakukan pemusnahan ya, secara betul-betul harus secure, tidak boleh sampai nantinya akan menimbulkan suatu penyebaran yang tidak diinginkan ya dari penyakit tadi. Monggo adik-adik dilanjutkan. Jadi mengambil sampelnya juga harus hati-hati. Ini. Nah, kemudian ini kita bisa melihat secara klinis ya. Jadi diagnosa itu bisa secara klinis. Kita bisa melihat dari lesi-lesi yang khas yang bisa kita jumpai pada penyakit ini.
atau kita perkuat dengan pemeriksaan virus identifikasi ya. Namun untuk virus identifikasi ini kita harus ekstra hati-hati membawa sampelnya. Kalau salah penanganan sampelnya akan bisa menyebabkan penyebaran yang lebih luas ya adik-adik. Nah, ini yang bisa terlihat adanya gelembung-gelembung ya pada daerah-daerah di daerah kafum oris, pada lidah, pada palatum, pada bibir dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Jadi kita harus tahu gejalanya apa, penyakit itu menyerangnya apa. Itu kita harus memahami ya, sehingga kita tahu bahwa dengan melihat bagian-bagian tadi kita bisa menentukan oh ini terserang ini ya. Kemudian nanti pasti akan harus diperkuat dengan pemeriksaan viral identifikasi ya adik-adik. Next monggo. Nah ini ya, jadi bisa dengan viral identifikasi atau isolasi ya, tadi sudah saya singgung. Kemudian melakukan usaha ya dari virus identifikasi tadi, kemungkinan nanti bisa dibuat satu vaksinnya ya. Jadi vaksin itu bisa kita serahkan ke bagian lab ya yang berwenang atau mempunyai otorisasi dalam mengerjakannya ya. Ini yang penting kita ketahui ya. Jadi dari situ kita bisa menciptakan vaksinnya ya. Mestinya sudah ada vaksinnya, tapi tidak bisa digunakan satu vaksin itu dibuat kemudian dipakai untuk seterusnya, tidak, karena kita tahu bahwa virus itu mudah bermultiplikasi ya. Jadi akan menimbulkan satu serotype baru ya. Ini yang perlu kita ketahui. Monggo next adik-adik. Nah, jadi untuk penyakit virus sebaiknya memang tidak dilakukan pengobatan ya. Ini yang penting. Jadi kalau virus itu kita melakukan pengobatan itu sama dengan kalau istilahnya nguyai segoro, adik-adik. Jadi kasus yang banyak kemudian kita mau berusaha untuk mengobati. Ini agak sulit ya, tidak bisa atau tidak dianjurkan. Untuk saya katakan tadi sama dengan kita nguyai segoro ya. Jadi biayanya juga tidak nyucuk dan proses kesembuhannya juga belum bisa dipastikan, karena semua ini tergantung pada sistem imun dari hewan yang bersangkutan ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi yang penting adalah kita melakukan isolasi pada hewan yang sudah menderita. Kalau sudah terlalu parah, inilah yang dikatakan dengan stamping out atau eutanasia ya. Ini yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi kondisi pemusnahan atau stamping out ini nantinya akan menimbulkan dampak yang memang tidak diinginkan ya adik-adik. Kadang peternak itu sudah merasa rugi, tapi kalau masih bisa menjual bagian-bagian dari ternak tadi yang dianggap relatif ya, saya katakan relatif, tidak aman, memang yang dianggap relatif aman dengan persyaratan tertentu untuk dikonsumsi dan masih bisa mendapatkan uang. Nah ini masih bisa dimaklumi ya. Sebetulnya tidak layak untuk dikonsumsi, tapi akan menjeritlah nanti para peternak ya. Ini yang kalau zaman saya dahulu karena tidak banyak peternakan, zaman 40 tahun yang lalu saya kuliah ya. Ini tidak terlalu banyak orang memelihara sapi untuk dikonsumsi, tapi yang banyak adalah ternak untuk sapi susu ya. Nah ini biasanya kalau ada 1-2 yang terkena, kalau untuk sapi yang digembalakan outdoor itu biasanya dilakukan stamping out ya, yaitu yang saya katakan tadi, stamping out itu identik dengan eutanasia ya. Ini yang biasanya banyak dilakukan ya.
Nah, untuk eutanasia juga mempunyai persyaratan dalam hal menguburkannya ya. Harus dengan kedalaman berapa, kemudian harus diberikan media biasanya menggunakan kapur ya, kapur gamping. Di mana kapur gamping itu sekarang sudah sulit untuk dijumpai. Untuk bangunan sekarang kita tidak menggunakan kapur gamping lagi ya. Jadi ini adalah satu dilema di mana satu sisi dibutuhkan, sisi yang lain sudah tidak tersedia ya. Kemudian ya menciptakan atau membuat vaksin yang bisa digunakan untuk prosedur pencegahan selanjutnya ya. Monggo dilanjutkan. Next adik-adik. Ya. Nah, ini kalau pada human ya, jadi jangan sampai lah kita ketularan je. Kalau sampai misalnya kita mengkonsumsi daging yang mungkin sudah tercemar dan yang namanya orang itu kadang-kadang enek sing manut, enek sing rodok dugal ya, nakal ya. Nah, sampai tertular itu kita bisa melihat secara klinis ya. Rasanya kepala itu berat, kemudian panas ya seperti pada coronavirus ya. Jadi rasanya tidak nyaman, kemudian pada ini ditambah kalau pada corona itu tidak ada rasa sakit pada jari-jari kita ya. Kalau ini akan terasa adanya ya karena yang diserang adalah ujung-ujung sarafnya. Jadi pada bagian tangan dan kaki atau ekstremitas kita akan terasa kondisi yang sakit ya, yang sakitnya itu sakit panas ya. Jadi kayak dibakar gitu, ya adik-adik. Ini yang perlu atau bisa kita perhatikan, jangan sampai kita mengalami hal seperti ini ya. Oleh karena itu adik-adik kalau mengkonsumsi saat ini harus betul-betul dipanaskan, dan kalau memang lagi pengen lah katakanlah mau makan soto katakanlah atau mau makan rawon harus betul-betul mendidih dan dipotong agak kecil-kecil supaya panasnya itu bisa merata sampai ke bagian dalam dari potongan daging tersebut ya. Ini adik-adik yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita mengalami atau menderita kontaminasi oleh virus penyakit mulut dan kuku. Monggo next ya, sama ini ya. Jadi lanjutannya nanti ada lesi pada daerah mulut juga hampir sama ya. Kemudian lesinya kalau pada human tidak terlalu besar ya, jadi diameternya kecil-kecil, namun bisa dibayangkan timbulnya rasa sakit yang amat sangat. Kalau sariawan aja kecil gitu sudah rasanya ngeces gitu ya. Kemudian kita bisa melihat karena dia bisa, virus ini bisa generalize ya, bisa menimbulkan juga gangguan pada pencernaan, yaitu diare ya. Karena makan juga sudah males, maunya cuma minum. Kalau minum kan bisa mengurangi keringnya saluran pencernaan atau bagian atas ataupun mulut ya. Kalau diberi minum, nah lama-lama kalau tidak ada makanan yang masuk karena kita mau makan juga agak kesulitan ya, akan yang namanya saluran pencernaan kita tidak bisa bilang saya tidak makan sayang, kamu jangan keluar asam lambung peristaltik menurunlah, tidak bisa ya. Maka akan terjadilah kondisi diare yang tidak kita inginkan, di mana kondisi diare ini akan menyebabkan dehidrasi yang amat sangat, yang dengan cepat sekali bisa terjadi ya. Monggo dilanjutkan adik-adik. Nah, ini adalah pengobatan ya pada manusia ya. Jadi pada manusia, kalau kita pada human itu kita tidak bisa bilang stamping out ya. Ini tidak manusiawi dan tidak diperkenankan ya. Nah,
kita harus awalnya adalah kalau sudah kita curiga, maka yang penting melakukan identifikasi. Jadi virus itu kita isolasi dan kita identifikasi. Kemudian kalau misalnya memungkinkan kita mengidentifikasi secara serologis antibodinya ya untuk menentukan jenis virusnya. Kemudian dalam mengobati tentunya kita harus menambahkan pengobatan untuk mengatasi infeksi sekunder sama ya seperti pada coronavirus, diberikan vitamin, diberikan antibiotika ya, antibiotikanya tidak bisa amoksisilin tapi harus yang khusus ya, mungkin asitromisin yang lebih tinggi ya. Kemudian kita berikan obat-obatan antivirus ya, ini yang bisa kita berikan pada manusia ya. Ini yang sudah pernah terkena coronavirus pasti sudah mengalami, dan yang diberikan adalah obat-obatan antivirus ya. Ini yang bisa kita lakukan. Monggo next ya. Ini menunjukkan public health. Jadi maksudnya itu supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan ya. Kemudian sampai di mana dia recording penyebarannya ya. Ini yang perlu kita ketahui supaya kenapa kok ada lockdown. Kenapa kok ada pembatasan populasi dari satu tempat ke tempat yang lain? Ini adalah sangat dibutuhkan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ya, sehingga kita bisa maksudnya melakukan ditaruh di satu tempat saja. Jadi yang misalnya di daerah mana ya di situ saja, sehingga tidak menyebar kemana-mana. Dan kasus ini perlu juga diketahui sudah sampai di mana ya. Seperti kita ketahui bahwa untuk corona misalnya saya ambil contoh, di daerah ini, di daerah ini, di daerah ini. Inilah pentingnya recording, di mana bisa menunjukkan spread, jadi penyebaran dari penyakit. Sama dengan pada PMK ini kita harus mengetahui sudah sampai di mana ya. Ini tahun 21, jadi jauh sebelumnya. Pada manusia bisa dijumpai di beberapa negara ya. Di sini bisa di Afrika, di Eropa, di South America ya. Ini bisa kita melihat bahwa penyakit ini tidak hanya pada ternak, tapi bisa sampai ke manusia ya. Ini adik-adik ya yang perlu kita ketahui. Monggo dilanjutkan. Nah, untuk pencegahan sekali lagi kebersihan ya. Yang penting adalah kebersihan itu tadi, kalau pada kita cuci tangan ya. Kemudian kalau pada ternak itu suatu sistem perlindungan atau biosecurity ya, perlindungan pada ternak-ternaknya ya. Jadi jangan memasukkan ternak baru dari luar ya, ini yang penting. Sama dengan kita tidak diperkenankan untuk perpindahan human kalau pada corona. Kalau ini perpindahan ternak dari satu tempat ke tempat yang lain, karena dikhawatirkan akan membawa virus yang tidak kita inginkan tadi. Jadi, monggo dilanjut. Nah, ini yang bisa kita lakukan adalah penutupan area ya, kemudian karantina hewan yang ada di tempat tersebut. Jadi seperti saya sudah singgung tadi, tidak memasukkan ternak dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Ini yang perlu kita lakukan adik-adik. Monggo dilanjutkan. Monggo adik-adik
next. Ya. Nah, ini ya ini yang dikatakan apa namanya saya katakan tadi ya di apa ya tadilah secara tidak langsung saya sudah katakan dilakukan stamping out ya. Jadi kalau sudah kena misalnya apa namanya pada peternakan tertentu itu kena seluruhnya, ya kita lakukan pembersihan. Pembersihannya kalau namanya virus itu tidak bisa kita sapu kemudian kita semprot-semprot ya adik-adik, tapi ya itu biasanya dibakar ya, jadi dimusnahkan sehingga apa namanya sisa-sisa bekas kandang dan lain sebagainya itu bisa dibersihkan atau dieliminasi ya beserta penyebabnya. Nah, ini akan menimbulkan kerugian yang amat sangat ya adik-adik, ini bisa dimaklumi. Jadi untuk pengobatan terutama pada human, jadi pada penderitanya yang sudah terkontaminasi pada manusianya, itu jangan lupa kita menyertakan pemberian obat-obatan untuk mengatasi infeksi sekunder ya. Ini adik-adik yang perlu dikerjakan ya. Kemudian ya ini kalau di sini rasanya nangis peternaknya ya kalau apa namanya kandangnya dibakar ya kemudian dihabiskan. Kalau mungkin peternakan ayam gitu masih sakit jadi tidak terlalu luas. Tapi kalau untuk sapi ya nangis karena masing-masing individu itu berusaha untuk menambah penghasilan. Para peternak itu membeli sapi satu demi satu dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan untung. Nah, ini akan menimbulkan satu jeritan atau bukan cuma protes lagi ya, nangis sudah. Jadi kalau harus dihabiskan atau stamping out lah, dibersihkan merata gitu ya. Ini akan menimbulkan satu dilema yang memang sulit dilakukan di tempat kita ya. Monggo next adik-adik ya. Desinfektan memang bisa dilakukan ya, tapi efektivitasnya atau keberhasilannya kita tidak bisa mempertaruhkan 100% ya. Kemudian untuk desinfektannya itu kita bisa mencampur. Kalau pada coronavirus itu kita gunakan peroksid ya, dan kita gunakan karbol. Sedangkan pada penyakit mulut dan kuku ini ada 3 item atau 4 item mungkin yang dicampur ya menjadi satu, yaitu sodium klorid ya. Kemudian kita menggunakan asam sitrat ya. Kemudian sodium hipoklorid dan sodium karbonat. Nah, tentunya ini harus bebas, tempat itu harus bebas, jadi harus kosong kandang-kandangnya. Kemudian nanti kalau habis disemprot tentunya tidak bisa langsung digunakan, di mana harus dicuci lagi residunya ya. Ini kita menggunakan soda api ya, jadi kita tahu bahwa memang bentuk pembersihan soda api ini kalau misalnya kamar mandi kita rodok ngetel gitu ceritanya ya, kalau tidak sempat membersihkan sampai istilahnya kotor banget, itu memang pakai soda api yang dilarutkan, disiram-siramkan, kemudian kita sikat. Nah, ini baru akan bersih. Sama seperti ini, kalau kita gunakan sodium karbonat, tentunya kita harus membersihkan setelah disemprot. Kemudian kita biarkan 1-2 hari baru kita lakukan pencucian. Nah, ini adalah kelihatannya cuma dicuci aja kok pakai air ya. Kita katakan air, kalau di sini air itu beli ya. Jadi adik-adik bisa membayangkan kerugiannya. Pakai air sumur, monggo, air sumur juga pompanya harus beli ya. Ini merupakan satu dilema di mana untuk kondisi pembersihannya memang membutuhkan satu tindakan yang amat sangat mahal ya adik-adik. Monggo dilanjutkan. Next.
Nah, ini dianjurkan untuk pembuatan vaksin. Memang terakhir saya mendengarkan di media massa di TV sedang diusahakan pembuatan vaksin dengan mengidentifikasi virus yang ada saat ini, kemudian diusahakan untuk membuat killed vaksin, ya, vaksin yang kita ambil atau kita buat nantinya sama dengan pada corona. Vaksin-vaksin yang sudah dibuat, ya, ada macam-macam di situ. Tujuannya adalah untuk merangsang sistem kekebalan kita atau sistem kekebalan pada ternak tadi untuk membentuk suatu kekebalan terhadap virus penyakit mulut dan kuku. Namun kita tahu jangan sampai lupa bahwa ada 7 serotipe di mana tidak saling melindungi, ya, dapat menimbulkan infeksi sendiri-sendiri, ya. Nah, ini yang sama dengan kasusnya pada corona, ya, ada delta, kemudian ada apa lagi macamnya banyak sekali, ya. Yang menimbulkan outbreak yang sangat besar itu delta kalau untuk coronavirus, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam menangani dengan menggunakan vaksin, ya. Ini adik-adik, ini yang perlu menjadi pertimbangan juga. Monggo next. Nah, ini ada ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi tidak selalu efektif, ya. Monggo adik-adik dilanjutkan. Next. Ya. Ini hanya untuk mengetahui ya. Next. Ya. Sudah habis kita membahas. Jadi kita mengetahui untuk penyakit mulut dan kuku ini kita sudah tahu penyebabnya, mulai dari jenis virusnya. Coronavirus mempunyai berapa serotipe, di mana satu serotype itu tidak saling melindungi dan dapat membentuk atau dapat menimbulkan kelainan yang berbeda-beda, ya. Berbeda-beda ini maksudnya virulensinya itu menentukan kondisi atau perjalanan dari penyakitnya, ya. Adik-adik, ini adalah mengenai penyakit mulut dan kuku. Oleh karena itu, dengan adik-adik melihat, dengan adik-adik mengetahui apa yang sudah disampaikan mengenai virulensi, ya, dari penyakit mulut dan kuku ini, maka kita harus bisa membayangkan, bukan cuma membayangkan, di awalnya membayangkan, kemudian kita harus bisa mencegah, ya. Jadi mencegah penularannya dari ternak ke manusia, ya. Jadi kita tidak bisa bilang tidak menyebar atau tidak menular ke manusia, bisa saja, ya. Jadi yang namanya katakanlah nuwun sewu, ada yang mungkin suka sop lidah atau ada yang suka bistik lidah. Ngapunten, saat ini tidak mengkonsumsi terlebih dahulu bagian dari ternak tadi, di mana kalau dibuat satu masakan katakanlah memang dalam tanda petik nyaman, ya, tapi nyamannya itu kalau yang ikut masuk itu agent penyebab penyakit mulut dan kuku yang tidak kita inginkan penyebarannya, ya nanti dulu deh, ya. Jadi lebih baik sementara kita puasa untuk tidak makan bagian-bagian dari ternak yang ada yang bisa menular ke manusia, ya. Jadi tidak, saya melihat dari dulu waktu saya kuliah, memang PMK ini tidak ada maksudnya solusi yang tepat. Jadi penyelesaiannya itu ya stamping out itu. Jadi tidak bisa diobati, ya, tidak diperkenankan untuk dilakukan pengobatan. Saya masih ingat ada sejawat teman saya, tapi sekarang beliaunya sudah almarhum, ya. Kita tidak boleh ngerasani jelek. Saya hanya akan memberikan satu contoh.
bahwa pada saat itu beliau tidak mengetahui bahwa kasus yang dihadapkan ke beliau ini adalah kasus virus yang disebut dengan penyakit mulut dan kuku. Waktu itu Mount Enclosure, ya, jadi dikatakan dengan Mount Enclosure. Beliau diminta untuk mengobati, ya, mungkin peternaknya tidak mau rugi, Pak ini tolong diobati. Nah, dengan sangat semangat beliaunya kemudian memberikan pengobatan, ya, memberikan pengobatan. Ya, saya tidak tahu hasilnya apakah sembuh atau tidak. Ya, kemungkinan kalau diberikan pemberian antibiotika untuk mengatasi infeksi sekundernya, kemudian dianjurkan untuk diberikan makanan lewat comboran itu, ya, jadi pakai bambu itu makanan cair, mungkin masih bisa survive, ya. Kemudian saya tidak tahu penyebarannya, ceritanya itu yang tepat itu kok bisa menyebar dan bisa banyak yang tahu kalau beliau melakukan pengobatan pada Mount Enclosure ini. Akhirnya beliau dinonaktifkan, tidak boleh melakukan praktek karena dianggap tidak melanggar etis, ya, dalam memberikan pengobatan pada penyakit mulut dan kuku, ya. Nah, ini sangat prihatin. Saya waktu itu mengetahui, waduh, anak ini memang anaknya lugu, ya, jadi apa itu orangnya itu helpful, ya, jadi apa-apa itu mau membantu. Tapi kalau membantunya yaitu menurut pandangan beliau itu masih bisa diobati karena beliau mungkin tidak paham dengan penyakit mulut dan kuku, ya. Jadi ini akhirnya diobati, terus terjadilah kasus yang tidak diinginkan. Saya juga sangat prihatin. Akhirnya beliau dinonaktif, tidak boleh praktek dan lain sebagainya, ya. Tapi memang umurnya jauh lebih tua dari saya karena di kakak kelas itu ceritanya, kakak kelas yang jauh di atas saya. Kemudian ya saya dengar karirnya habis di situ, jadi beliau tidak boleh praktek. Ya namanya orang tidak boleh praktek, ya pripun ya cara untuk menghidupi diri. Kemudian akhirnya sakit beliaunya, tidak lama kok sakit, terus sedo, ya, tidak terselamatkan. Jadi sekarang beliau sudah dalam kondisi almarhum, ya. Tapi ceritanya ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Supaya adik-adik tahu, jangan kita coba-coba mengobati. Ini tidak diperkenankan karena sudah ditangani oleh dokter-dokter hewan dari Dinas Peternakan yang berwenang, yang mempunyai wewenang untuk menangani kasus-kasus outbreak yang disebabkan karena virus. Ini adik-adik yang perlu menjadi dasar tindakan kita. Ya, jadi kita tidak boleh gegabah adik-adik dalam menanganinya. Kita harus betul-betul memperhatikan apa yang bisa kita lakukan, ya. Pengobatan sama sekali tidak diperkenankan, ya. Adik-adik, pembuatan virus monggo, vaksin monggo, ini adalah untuk mencegah tidak terjadinya penyebaran yang lebih banyak. Kita cegah dengan meningkatkan imunitas dari ternak yang ada yang masih sehat, ya. Jadi makanya nanti saya tidak meden-medeni, saya tidak menakut-nakuti, tidak ada untungnya bagi saya. Hanya saya memberikan masukan adik-adik, nanti kalau pada waktu hari raya kurban, kalau mau mengkonsumsi, ngapunten sangat harus diperhatikan, jangan mengkonsumsi bagian-bagian dari jaringan yang bisa mengalami lesi oleh virus ini, ya. Jadi adik-adik jangan mengambil misalnya lidah, ya, jangan mengambil jeroan paru, jangan mengambil hati dan lain sebagainya, jantung, ya. Kita kalau mau pingin, ya kita ngambil dagingnya saja, kemudian kita masak dengan betul-betul sesuai dengan prosedur pemasakan yang harus
atau yang diperkenankan ya, harus betul-betul matang. Seperti Dokter Nus yang saya dengarkan di Suara Surabaya mengatakan bahwa dagingnya masih bisa dikonsumsi, namun harus betul-betul direbus matang ya. Jadi adik-adik ngapunten kalau mau makan steak ya, steak beef, jangan medium rare atau rare, adik-adik makanlah dengan well done. Tapi dengan catatan adik-adik akan makan apa? Koyok makan karet ya. Kalau steak itu kalau terlalu kering juga tidak nyaman, kayak kita makan karet busa ya. Ini adalah satu dilema, tapi yang penting saya mengharapkan kalau adik-adik sudah bisa melewati corona ini, adik-adik juga harus bisa melewati wabah penyakit mulut dan kuku yang tidak secara langsung menyerang pada manusia, namun manusia bisa tertular melalui bahan-bahan yang kita konsumsi ya. Ini adik-adik sebagai masukan untuk praktikum pagi hari ini. Monggo kalau mungkin ada yang mau ditanyakan yang tidak jelas, silakan. Penyakit mulut dan kuku ini mirip ya, mirip dengan malignan kataral fever yang kemarin kita bahas apa itu malignan, apa itu saya agak lupa, minggu lalu atau 2 minggu lalu praktikum. Itu hampir sama, lesinya juga pada daerah mulut ya. Ini juga mirip sebagai diagnosa banding ya, cuman jenis virusnya saja yang berbeda ya. Ini adik-adik. Jadi sebagai diagnosa banding bisa kita gunakan ya, atau bisa kita lihat di mana penyebabnya sama-sama virus, yang berbeda hanya jenis virusnya. Jadi, monggo adik-adik kalau mau ada yang kurang jelas mungkin mau ditanyakan, kita lakukan